Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pembacaan Bukhari ada di bulan Rajab bukan sesuatu yang baru ya ikhwani. Di dalam muluk Bani Rasul, kerajaan Bani Rasul pada tahun 625 Hijriah udah dianjurkan oleh pemerintahan saat itu yang mendukung untuk tersebarnya ilmu untuk mengadakan pembacaan Bukhari, dan itu dilakukan ada di bulan Rajab juga. Ada di daerah Zabid, para fuqaha wa ulama Zabid mereka datang kepada Majduddin Muhammad bin Ya'qub Asy-Syirazi. Beliau meminta untuk dibacakan kepada mereka Bukhari, dan Al-Qadhi Majduddin Muhammad bin Ya'qub Asy-Syirazi menerima itu semuanya, sehingga berkumpul banyak ulama sampai 800 orang saat itu mendengarkan keterangan Sahih Bukhari daripada Muhammad bin Ya'qub Asy-Syirazi, dan sampai khatam pada tanggal 3 Sya'ban. Begitulah adat ini menjadi kebiasaan sampai dibawa ke Hadramut yang diperakasai oleh Habib Hadi bin Hasan As-Saggaf, salah satu di antara guru Habib Imam Qutbil Mali Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan akhirnya majlis itu dimakmurkan oleh murid kesayangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Adat ini bukan satu adat yang baru, dipilihnya Sahih Bukhari karena menjadi ashahul kutub ba'da kitabillah, dengan kesepakatan ulama bahwa Bukhari ini adalah kitab yang dinyatakan paling sahih setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran tasihnya dari Allah, kalau Bukhari tasihnya daripada ulama min zaman ila zaman, min tabaqah ila tabaqah, sampai sekarang ini. Diambilnya bulan Rajab karena memang bulan Rajab ini pertama salah satu di antara bulan Asyhurul Hurum yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di bulan Asyhurul Hurum ini Allah yudha'iful hasanat ma lam yudha'ifha fi ghairiha minasy-syuhur. Allah melipat gandakan pahala yang tidak dilipat gandakan di bulan yang lainnya. Dianjurkan fi asyhuril hurum ini untuk al-iktsar min fi'li ta'at, daripada bacaan Al-Quran, dari bacaan zikir, dari bacaan ilmu dan lain-lainnya. Wa qiraatul Bukhari ini banyak ada di situ terliput tafsirul Quran, ada di situ juga al-adhkar, ada di situ salawat ala Nabi Mukhtar, dan ada ilm ada di situ. Sehingga tepat sekali jika diambil kitab ini dibaca ada di bulan Rajab. Selain itu, bulan Rajab ini di antara Asyhurul Hurum yang lebih mendekati kepada bulan Ramadan, sehingga Rajab ini yang disebut Syahrul Badri, wa Sya'ban syahrus saggi, wa Ramadan syahrul hasad.
Bulan pembibitan adalah bulan Rajab. Bulan Sya'ban bulan pengairan tanam bibit yang ditanam. Bulan Ramadan akan menjadi bulan panen buah, panen biji. Sehingga salaf kita membiasakan bulan Rajab, ayo hatamkan kitab Bukhari. Lestarikan itu amalan sampai bulan Sya'ban, sampai masuk bulan Ramadan kita akan panen pahala nantinya. Kenapa? Karena di Bukhari ada keterangan apa yang kita isi di bulan Sya'ban, apa yang kita isi ada di bulan Ramadan, bahkan bagaimana kita mengisi nanti hari raya Idul Fitr, bagaimana kita melakukan ada di bulan Syawal sampai bulan Haji, dan itu diterangkan semuanya ada di kitab Bukhari. Ini rentetan semuanya ya ikhwani, ini rentetan semuanya. Karena itu dalam usaha di dalam ihya menghidupkan ilmu ini, para salaf benar-benar menekankan, ayo baca kitab ini, baca kitab Bukhari ini, hatamkan kitab Bukhari ini. Karena sesungguhnya ilmu ini, saudara bilang, lan yahlikal ilm illa an yakuna sirran. Ilmu itu tidak akan mati. Akan mati kalau sudah nggak ada pembacaan secara umum, pengajian nggak ada, pengajaran umum nggak ada, bacaan seperti ini nggak ada, maka ilmu ini akan meredup nantinya dan akan mati. Dan itulah di akhir zaman minat untuk belajar ilmu, minat untuk belajar kitab ini adalah berkurang. Itu akan menunjukkan bahwa ilmu akan diangkat oleh Allah. Sehingga Nabi menggambarkan, la taqumus sa'a hatta yurfa'a fihi al-ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yushrabul khamru wa yadhharu az-zina. Tidak akan muncul kiamat sehingga ilmu diangkat oleh Allah. Nampak kebodohan ada di mana-mana dan khamr diminum ada di mana-mana, malah perlu dilegalkan, dan perzinaan udah menjadi merata di mana-mana. Anda melihat zina nggak perlu ke hotel sekarang, cukup Anda belikan HP anaknya Anda bisa mereka bisa melihat agedan berzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu termasuk bagian ihya lil ilm, menghidupkan ilmu adalah memakmurkan majlis yang demikian ini. Ada kira-kira kalam ahsan min kalami Rasulillah ba'da kalamillah. Kira-kira ada ucapan yang terbaik setelah kalamullah melebihi daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada ya ikhwani. Karena itu majlis seperti ini adalah majlis yang luar biasa. Majlis kita pada hakikatnya menghadiri majlis Rasulullah. Nadkhul ila hadratillah min hadrati Muhammad bin Abdullah. Nadkhul ila hadratil ahadiyah min hadratil Muhammadiyah. Kita ini saudara tidak mungkin akan masuk ke hadratillah kecuali lewat satu pintu, hadrat Muhammadiyah, hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan bisa masuk ke sana karena pintunya Muhammad Rasulullah. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Nabi itu pintu hadratillah. Siapa yang tidak melalui pintu dilarang masuk. Orang-orang Yahudi kan mengaku cinta sama Allah tapi enggak ngelewat pintunya, ditolak. Orang-orang Nasara mengaku cinta kepada Allah tapi enggak melihat pintunya Muhammad Rasulullah, ditolak. Tapi kita sekarang nadkhul min hadratil Muhammadiyah. Kita masuk pintunya, kita hadir Bukhari karena ingin mendengarkan bagaimana sabjana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situ kita akan insyaallah wusul ilal hadratil ahadiyah. Ya ikhwani, kita harus paham bagaimana Imam Bukhari ini mengumpulkan ini hadis. Ini
nggak mudah mengumpulkan hadis. 16 tahun beliau tadi itu berjibaku usaha bagaimana mengumpulkan kitab hadis-hadis Rasulullah dari daerah ke daerah. Ini bukan lewat komputer dikirimkan begitu aja kemudian bukan. Beliau harus mendengarkan hadis untuk mengambil hadis satu, kadang-kadang berpuluh-puluh mil yang harus ia seberangi. Dan itu padang pasir, dan itu mungkin lautan yang harus diseberangi demi untuk mencatatkan hadis Rasulullah. Selama 16 tahun beliau kumpulkan 600.000 hadis. 600.000 hadis. Dan setiap beliau mengumpulkan per hadis, beliau sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita total 600.000, 2 kali 2 rakaat berarti 1.200.000 rakaat. Ini bukan sholat duhanya ya, bukan sholat witirnya, bukan sholat tarawehnya. Ini hanya sholat karena syukur mengumpulkan per satu hadis. Dari 600.000 hadis diseleksi sampai 7.000 hadis sekian, jadilah kitab Bukhari. Luar biasa usaha. Pertanyaannya, usaha yang demikian ini untuk mengumpulkan hadis, hadisnya udah terkumpul, pernahkah kita membacakan hadis itu kepada anak-anak kita? Kita yang menyatakan sayang kepada keluarga kita, sayang kepada anak-anak kita, kita sampaikan enggak hadisnya Rasulullah kepada anak kita? Anak kita biayai untuk belajar bahasa Inggris. Kalau perlu bahasa Mandarin, sada belajar bahasa Mandarin. Kemudian satu hadis enggak disampaikan kepada anak kita, mahrumin ya ikhwani. Datuknya kita siapa? Muhammad Rasulullah. Kemudian kita tidak ajarkan itu kepada anak-anak kita. Karena itu ayo kita sadari pentingnya untuk membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya para sahabat tadi dengar dijelaskan. Salatnya di belakang Nabi, makan bersama Nabi, duduk bersama Nabi, langsung mendengarkan dari lisan Nabi, kemudian berjuang bersama Nabi. Allahu Akbar. Ini mau dikritik. Ilmu apa saudara yang akan membuat kita suudzon kepada orang yang dekat dengan Nabi Muhammad? Ilmu apa yang membuat kita dendam kepada orang-orang yang telah berjuang dengan Nabi Muhammad? Dikatakan Al-Habib Ali, tuba liman ra'ahumu wa jalasahum law marratan fil umri. Untung kalau melihat salaf ini, walaupun dia sekali dalam umurnya duduk sama mereka, sekali dalam umurnya, ini 5 waktu sholat di belakang Rasulullah SAW. Apalagi ya ikhwan yang membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Karena itu udahlah, jangan kita membuang-buang umur. Ayo kita kembali ke thariqatus salaf, husnudzon kepada orang-orang yang baik, sehingga kita cinta kepada mereka. Dan apa yang disampaikan oleh mereka, bagaimana Nabi itu berkata, bagaimana Nabi itu berbuat, bagaimana akhlaknya itu Nabi, itu pelajari, kita natakhallaq bi akhlaqi, kita nattasif bi awsafi, kita namshi gafah. Ya ikhwani, kadang-kadang kita ini tertipu, kita ini menganggap bahwa ilmu itu kalau ceramah itu ilmu, kalau roha itu enggak ilmu. Kalau tampil begini ini adalah wah, itu adalah ilmu. Ya ini yang membuat manusia gagal ini. Ini yang membuat gagal saudara-saudara. Latar asgab lat tafaqquh, kata Imam Syafi'i. Wa idza ra'asta fala sabila illa tafaqquh. Jangan inti ini menjadi tokoh
sebelum kamu punya ilmu yang luas. Akhirnya kalau kamu jadi tokoh karena ambisi kamu nggak akan tafaguh lagi, merasa jadi alim inti. Antum lihat bagaimana zawiyah ini kosong daripada anak-anak kita. Aina abauna, aina auladuna. Khalas. Mereka sudah merasa jadi ulama, yang hadir Bukhari dikit, yang hadir bacaan Ihya dikit, yang hadir majlis dikit, merasa alim semuanya. Kenapa? Udah di atas mimbar. Udah disebut al-da'i ilallah, udah disebut al-allamah. Ini jadinya. Jangan jadi tokoh ente kalau nggak jadi alim bener. Kalau enggak ente nggak akan jadi alim, tetap ente jadi badut-badut mimbar nanti ya ikhwani. Nah, karena itu yang kita harapkan bagaimana taksis daripada orang-orang tua kita. Mereka adalah mentaksis majlis ilm yang mengeluarkan ulama-ulama besar. Nanti lihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau adalah orang yang khidmat kepada ilm, khidmat kepada muta'allimin. Keluar ulama daripada mana aktab. Mana kota yang tidak diisi oleh salah satu muridnya beliau? Hampir semuanya di setiap daerah ada murid-murid beliau. Kalau tidak kena murid beliau, murid-muridnya beliau. Murid-murid daripada murid beliau. Apakah lewat internet? Apakah lewat medsos? Ataukah lewat TV? Ataukah lewat radio? La, nih lewat hati saudara. Lewat hati saudara. Orang gemar membaca salawat kepada Nabi. Apakah itu diumum-umumkan? La, nih hati saudara. Wakif Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga demikian. Pernah ke Jawa mereka? Pernah ke India mereka? Enggak ada. Tapi inilah hati. Tapi kita kan enggak gila kita dengan riasa. Kita pajang foto-fotonya, kita ada di mana-mana. Kita belum jadi ustadz udah bangga disebut ustadz. Kita belum berdakwah udah bangga dibilang dai. Tidak ada man yurabbina, tidak ada yang menegur kita sehingga kita menjadi orang maghrurin ada di mana-mana. Karena itu hadiri majlis ini, dan majlis ini akan melahirkan ulama-ulama saudara. Enggak ada pondok dulu, enggak ada. Ini bermunculan pondok-pondok ada di mana-mana. Dulu enggak ada pondok ya ikhwani. Habaib mentaksis majalis ilm ada di mana-mana. Di Solo sini ada, di Riyadh ini ditaksis, di sini ada Bukhari, di sini ada majelis ilm, di sini ada qiraatut tafsir, di sini ada jalsa ammah, pengajian umum, di sini ada, di sini Masjid Segaf juga yang mengeluarkan banyak ulama yang luar biasa. Nggak ada. Sekarang bermunculan ada di mana-mana. Nggak ada yang hadir ada di sini. Buat madhar sendiri. Nggak ada yang lebih berkah daripada majelisnya salafus soleh. Alafu minnak. Semenjak kamu tidak menghadiri majlis ini, kamu mungkin tidak kenal lagi dengan aba'ukum wa ajdadukum nantinya. Kamu sudah membuat acara-acara yang tidak mengenalkan kamu lagi acaranya salafnya antum juga. Karena itu ayo kita kembali ya ikhwani. Tidak ditaksis majlis ini kecuali mereka mengambil dari gurunya dan bersanad langsung kepada Nabi SAW. Ini pada hakikatnya ada tasalsul, ada silsilah kita menyampaikan kepada Nabi. Habib Anis mendengarkan dari ayah beliau. Ayah beliau mendengarkan daripada ayahnya. Ayahnya mendengarkan dari ayahnya, daripada gurunya, terus sampai bagaimana para sahabat mendengarkan dari Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini ada sanadnya, ini luar biasa nih majelis. Anda melihat dulu Habib Anis ada di sini. Habib Anis melihat ayahnya dan orang yang pernah hadir di sini. Ayahnya Habib Anis melihat gurunya dan ayah beliau. Terus demikian sampai para sahabat melihat Nabi SAW.
pendengaran kita bersambung sama Nabi, pandangan kita sambung bersama Nabi. Majlis ini juga demikian. Pernah dihadiri oleh Habib Anis di zamannya ayah beliau dan guru beliau. Mereka menghadiri orang tua mereka dan guru mereka, sampai para sahabat menghadiri majlisnya Nabi SAW. Majlis ini bersambung dengan Nabi SAW. Nikmah yang luar biasa, saudara. Karena itu mudah-mudahan kita diaku jadi muridnya Nabi ini. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat akan berkumpul bersama Habib Anis, berkumpul bersama Habib Alwi, berkumpul bersama Habib Ali, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak baik, itu tidak jauh dari kita semuanya ya akhi. Asal kita ada ta'alluq bihim, asal kita ada irtibat bihim. Ya ikhwani, kembali kepada majlis hadis yang mulia ini. Karena itu ayo kita makmurkan baca hadis Rasulullah. Ini sekarang sudah mulai orang bergeser, sudah tidak menghargai hadis Nabi, sudah enggak menghargai Al-Qur'anul Karim, sudah tidak menghargai majlis-majlis ini. Mereka lebih cenderung dengan majlis-majlis yang lainnya. Kita minta kepada Anda semuanya untuk berpikir baik-baik. Ada di zaman ini bagaimana cara kita selamat. Kalau Anda di majlis ini, Anda diajak kepada jalan salafus soleh, tapi di majlis yang lain Anda sudah mulai pudar daripada itu semuanya. Anda sudah mulai tidak mengenal lagi salafnya Anda lagi itu. Dan kalau sudah tidak mengenal salafus soleh, mana mungkin akan bisa mengenal daripada Nabi. La wusula ila hadratin Nabi illa min hadratis syekh, wa la wusula ila hadratillah illa min hadratin Nabi. Jalurnya itu adalah lewat salaf kepada Nabi, Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil orang akan sampai ke hadratillah tanpa melalui daripada salafus soleh, saudara. Mustahil itu semuanya. Karena itu pegang teguh daripada apa yang ditinggalkan, ramaikan anak-anak kita, hadirkan ada di sini. Jangan kalau Khatmul Bukhari datang, kenapa ada harisahnya? Kalau majelisnya juga dihadiri, kalau nggak bisa setiap hari seminggu sekali, kalau nggak bisa, yang penting hadiri supaya kita dapat berkah ada di majelis ini. Karena tidak ada yang lebih berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini adalah bulan yang sangat pilihan, karena di bulan ini juga ada bulan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tidak ada satupun daripada para anbiya bahkan para malaikat yang bisa sampai ke derajat itu kecuali derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutabun tasqutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Derajat yang tidak mungkin ada lebih daripada itu, saudara. Malaikat Jibril udah berhenti pada derajat yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Inna baini wa bainahu sab'ina hijaban. Aku dengan Allah ini sudah tertutup daripada 770 hijab daripada nur. Lau jawastu adnaha lahtaraktu. Kalau seandainya aku melewati satu saja daripada 7 lapisan tadi itu, aku akan terbakar. Walam yujawizha illa Sayyidina Muhammad. Tidak bisa melewati itu kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibukum Muhammad ya khair mahbub indallah. Ya, beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dicintai oleh Nabi adalah antum semuanya umatnya. Antum semuanya umatnya. Nabi tidak mau masuk surga kecuali ma'akum. Nabi tidak masuk surga kecuali bersama antum semuanya. Nabi sudah dipersilakan masuk surga, tapi Nabi tidak mau kecuali ma'akum, bersama antum semuanya. Yunsabu lil anbiya'i yaumal qiyamah manabin nur. Diceriakan oleh Allah bagi seluruh para nabi mimbar-mimbar daripada cahaya nanti di hari kiamat. Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la ajlisu 'alaihi makhafata ayyub'atsa bilal jannah wa atruk ummati fil hisab. Semua para nabi sudah siap duduk di atas mimbarnya untuk masuk surga, kecuali mimbarku kosong. Karena aku khawatir diusung ke surga tapi umatku masih dalam hisab.
Sallu alal habib. Sallu alal habib. Semua nabi sudah siap masuk surga. Nabi tidak siap masuk surga. Dan itu mimbar tidak bergerak ke surga. Kenapa? Karena surga lam tuftah illa bi sayyidina Muhammad. Tidak akan dibuka itu surga kecuali dengan Nabi Muhammad SAW. Qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad. Faqala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Nanti aku akan ketuk pintu surga. Maka penjaga pintu surga bertanya, siapa ini mengetuk pintu surga? Aku katakan Muhammad. Maka dia menyatakan, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu ini kecuali engkau ya Rasulullah. Mimbarku aku tidak duduk karena aku khawatir diusung ke surga sedangkan umatku masih ada di hisab. Sampai Allah menegur, "Mada turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang kamu inginkan untuk aku lakukan untuk umatmu ya Muhammad? Kalau Allah ma'ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisabnya umatku. Maka Nabi diberikan syafaat, semua umatnya ini akan dilancarkan hisabnya untuk masuk surga bersama Rasulullah. Sehingga dalam riwayat yang lain, aturidu an aj'ala amra ummatika ilaiki. Ya Muhammad, kalau begitu apakah kamu merasa senang untuk aku jadikan urusan umatmu untuk kamu ya Muhammad? Udah, urusan umatmu, nanti mau apa terserah kamu ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, qala la ya Rab anta arhamu bihim minni. Tidak ya Allah, tidak ya Allah, engkau lebih rahmat kepada umatku daripada aku. Idan la ukhsika fi ummatika abada. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakan kamu untuk umatmu hai Muhammad. Semuanya umat Muhammad diampuni dosanya oleh Allah, masuk surga bersama Rasulullah. Ya Rab, mudah-mudahan kita kumpul di zumrat umat Muhammad, masuk surga bersama umat Muhammad insyaallah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan orang yang bersih i'tiqadnya, ya benar-benar benar menghusnudzon kepada para salafus saleh, husnudzon kepada para sahabat, husnudzon kepada ahli bait Rasulullah. Dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang nanti insyaallah bersama Nabi Muhammad sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.